Nah, kira-kira cara Abu Hanifah kok jek sugeng salat di masjid Imam Syafi'i nggih. Kunut. Nah itu dulu nggak ada problem karena Nabi konata ahyanan wataroka ahyanan. Kadang Nabi nglampahi, kadang Nabi napa boten. Sehingga itu tidak ada masalah. Ini penting ya. Terus aturan yang pernah dilakukan Nabi itu potensinya wajib atau syarat sah atau potensinya Nabi melakukan itu hanya afdoliyah. Sebab itu Sayyid Muhammad Al-Alawi ngendikan orang Indonesia nih kalau romyu kan qoblas zawal ya. Kalau romyul jimar itu kan qoblas zawal. Padahal di hadis-hadis sahih Nabi kalau romyu ba'das zawal. Tapi kita tahu orang sekali Sayyid Muhammad mengesahkan romyul jamroh tanggal 11 itu qoblas zawal. Karena memaknai yang dilakukan Rasulullah SAW itu libayanil afdol untuk menerangkan status utama, tapi tidak syarat sah. Karena kalau itu syarat sah seluruh dunia di titik yang sama di jam yang sama, akhirnya pernah terjadi tragedi napa Mina. Oh ngoten nggih, kakean di demo nih gitu. Kula pun krasa nih nak banyak demo nih. Enaknya jadi pendengar ngoten nih, karek komplain mawon. Panitiane sing nata mik mulai sore, tapi mau dikomplain. Mulane wong ora barokah nih perkara niku. Ora melok nata, melok napa? Komplain. Wis niku khas Indonesia niku. Sangat Indonesia. Wong ra ngalim nggih ngoten, ana wong alim bener iku biasa, adone wong alim bener. Tapi nek salah dikomplain. Tapi nek kula salah insyaallah ora ngarafatan, iki baru kayak Habib Ali. Engko pantes-pantesan nak menungso ngoten mawon, insyaallah mboten ngarafatan. Nek rasa blas mbok nyaingi Kanjeng Nabi mboten mungkin. Tapi aja salah sing fatal, iku mari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula terangaken nggih. Ini sekaligus ngaji usul fikih. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka enggak akan pernah sah romyu qoblas zawal. Tapi sekali Sayyid Muhammad ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas zawal. Dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah untuk menjelaskan keutamaan. Contoh lagi misalnya semua ahli tarikh sepakat ketika Nabi tawaf itu tofarokiban, terus pas tawaf niku naik unta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampean terus darani syarat saya tawaf kudu naik. Ka'bah kredit terus nganggo balapan Vespa, paham ya? Nanti koyok teletabis nih, cek tua. Mereka oleh numpak terus sing cek nom-nom numpak apa? Itu skuter. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bukti sebagai syarat sah. Kadang Nabi nglampahi sesuatu itu ya kadang wajib, kadang sunat, kadang mubah atau jawas. Itu ranahnya ulama yang membeda-bedakan itu. Begitu juga misalnya Nabi tawaf. Kadang ngendikan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Yang enggak pernah ditinggalkan adalah tawaf 7 kali putaran. Itu yang enggak pernah ditinggalkan. Tapi kalau ngendikan labbaik kadang ngendikan kadang enggak, kadang doa kadang enggak. Berarti berstatus sunnah. Lah itu ulama yang tahu. Ya, itu ulama yang tahu. Nah, di antara ulama itu tentu Imam Nawawi. Yang hampir semua alawiyin, semua ulama pakai kitab Minhajut Thalib. Terus niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunnah Rasul. Sunnah Rasul sing piye? Sunnah itu maknanya perilaku atau tidak lampah. Lah tidak lampah Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nikah songo, ora oleh sampean niru Nabi. Wah, yang repot. Bojo sitok iku melayu malah. Aneh-aneh. Terus sunah Nabi ku nak salat tahajud itu nganti sikile abo ya sakit Habib Ali ya enak wae gitu. Wong putune wae kira-kira ora kuat meneh kula tambah ora kuat. Ya pokoke ben Nabi sing bangsa abot-abot ku ben Nabi. Mergo termasuk khususnya Nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umate kanggo Nabi niku wajib. Jadi khususnya ora fasilitas tok, nyuwun samu khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umate, kanggo Kanjeng Nabi wajib. Termasuk Nabi ini wajib napa? Tahajud. Jadi Nabi ini nak mboten tahajud ngrasa dosa. Nak santrine tenang mawon, mboten ngarah wajib tak jamin mboten ngarah wajib.
Paham ya? Terus nah setelah shollu kama ra'aitumuni usolli ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca, kadang tidak, berarti tidak wajib. Begitu seterusnya, itu cara analisis ulama. Mohon kula terusaken ya. Atasiu te kang kaping 9 wal asyiru lan kaping 10 wal hadi asyara lan kaping 11 iku at-tasyahhudu iku maca tasyahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud. Nggih dados tasyahud, lungguh tasyahud, wassalatu lan maca selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados dalam tasyahud akhir itu ada 3 rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasyahud juga napa? Rukun, baca selawat ala nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus 3 rukun. Itu duduknya sendiri itu juga berstatus rukun, membaca tasyahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus rukun. Makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Pancen gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru. Sama tak bedheki nak iso jawab. Pertama rukun salat apa ya jawab. Ya jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun salat apa? Niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo coba. Ayo dhisik ndi niat sampai ngadeg. Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis salat. Lho nak ngadeg sik berarti ngadeg tok sedurunge niat wis salat. Menjadi salat setelah niat apa setelah ngadeg? Setelah niat. Lah niat mek ngadeg dhisik ndi? Lah niat mek ngadeg dhisik ndi? Loh, kadang itu kabeh sarah darani wis pokoke gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik salah. Atok ora tau mikir kok sampean malah bener. Wis gak penting. Pidato ora usah detail ya untuk sangu ora usah mikir lah pokoke. Niku pikirane mubalek, nek ulama mboten mikir ngoten. Jadi ulama itu ya kadang gak dipilihan, akhirnya darani arkanus sholat itu apa? Pertama apa coba? Kalau pakai tertib, misalnya basuh wajah, yuk basuh wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Loh, bareng enggak fair jenenge tertib. Basuh wajah sama niat dulu mana? Dulu niat. Kalau niat dengan tidak basuh sah atau ora? Enggak sah. Nah basuh tok ora niat? Rasa. Berarti basuh wajah mek niat. Jare wudu kudu tertib lah kok ana rukun bareng. Lah ulama ngono. Dadi kadang gak ada pilihan, kadang salah iku ya ora pilihan. Kaya kowe dadi kiai ngaji cucuk hadirine wong wedok ayu wis gelem ra gelem salah. Ora delok dianggap sombong, delok ya dosa tenan. Nek sing imane kuat gak apa-apa nek kowe masalah yakin masalah. Lha iku ora pilihan. Jadi hidup tuh banyak yang gak punya pilihan. Kalau mulang teng mriki ngrasa dosa, mosok mulang ning ngarepe para habaib ngrasa dosa. Tera mulang yang ngrasa dosa, dikongkon ora nurut. Yes, mbok bener mbok ora wa alam wis ben pengiram piyambak sing ngitung. Jelas kalau tetap ngrasa Rabbana dzalamna napa anfusan. Kita tidak punya pilihan. Kalau berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama, ora nurut iku ya dosa, diutus ulama, nurut iku ya kaya rapati sopan ngarepe kiai mulang. Nak sampean semulang karuan dosa wong ora iso kok mulang malah hukume jelas dadi napa hukume jelas. Cethok. Dadi malah karuan malah penak sampean penak hukume jelas. Bon kalau terus nang. Jadi ada satu statement hukum yang memang enggak ada pilihan kayak tadi ya ngadeg, niat, takbir atau apa basuh wajah, niat. Sekarang takbir sama niat dulu mana? Ayo. Dulu niat apa dulu takbir? Niat. Lah nek niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung enggak? Enggak, wong namanya niat kosdusek muktaronan bifi'li. Kacek sidik. Umat kok dia ini gak jelas ya. Jadi dawuh para ulama teng sara-sara itu
ilmu itu kadang nggak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan. Pertanyaannya lalu dengan niat dengan yang dilakukan itu dulu mana? Pokoknya berarti apa ya? Takbir, ngadeg, niat, takbir. Lah nek kowe kepen tertib yo ngene niat tek, usolli fardhu dzuri jek lungguh. Bariku takbir setengah urung ngadeg. Lagi nomor telu ngadeg. Takoki gurumu, lho kok lagi ngadeg? Kan nomor telu, Pak. Jadi memang nggak ada pilihan. Jadi dalam hidup itu kadang nggak ada pilihan. Makanya kowe ora usah sok suci, hidup itu nggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting nggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kowe kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misale kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram to ora? Haram. Terus mbok gendong, haram to. Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti kolbak takok natimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti nggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan wong fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik? Enak. Haram berarti. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo. Duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-atas wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongko tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibat tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasawuf awal nopo sunnat. Ya. Tapi kalau tarawih itu sudah monggo kalau tarawih itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerin ya. Kata tarawih itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Tarawih itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamul Ramadan, maka ada orang tarawih langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal, harus kamu katakan sah karena tasyahud awal berstatus sunnah. Tadi kan dikatakan tasyahud yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasyahud awal sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah artinya yang dikatakan tarawih, yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi.
Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat piye? Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata enggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada nih kaya. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa kagak zaman akhir ya siapa? Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah iya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya shollu sunnatan rakaat ini minal witir. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya, ada orang misalnya begini, ada orang sholat terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak, jawab saja. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Awas eling-eling ya. Ndak ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadzair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salah. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya erong kasil lah. Bingung tuh sahabat mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal. Termasuk mulang, muamalah. Terus ngopi dia ke muamalah, repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak jawab. Dan anak niatnya ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Kopi enak. Nah yang kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu, insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Wah sing pojok kono wae. Wah itu mesti haram itu tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkin wong soleh ya cepet ya ini bahaya ini. Nak pas umat soleh ya gitu. Kalau enggak pas wah cocok ya. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nazar, mbol kowe semuni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat ummatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lah takok bedane piye Gus? Ya takokno awakmu. Ya sudah seperti itu, enggak ada jawabannya sudah. Wis engko nang akhirat fa yunabbi hukum bima kuntum takmalun. Wis engko apa piyambak sing apa menghisab. Mun kula terusno ya. Wa illa fasunnatani wa illam yaqib huma salamun fasunnatani.
Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa ada lan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasawuf akhir misalnya kowe sila ya sah, gaya lungguh apa sah. Meskipun ya rada kurang ajar salat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawuf akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh rontok metintang sithik, wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara wae. Meskipun agak-agak ya ora. Wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu mau macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi wis ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg nggawa kursi, nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh rak ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat nggawa kursi. Salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batinku lungguh kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati cek salat ngadeg. Kursine enteng. Kursine enteng. Jadi ya kula mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap, solim. Kalau aku dong ditakoki, Gus iku madzhab apa? Aduh, mbak yo ketoke madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Sol iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Sot lame sitok kan tasdid berarti telu wis batal lho. Batal. Pas ya. Yo kok pas. Seru repot. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti iki terus salat iku wa kaifa ada jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben husnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasawuf akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal di tasawuf akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirokno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetep standar afdholiyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa ada jaza. Jadi penting. Sanggep ae ben mari husnudzon. Di misalnya orang tasawuf akhir kok ambek swilo ngono wis. Anggap ojo tuh, aliran nih, ojo ngono sih. Iki bar ngaji Minhajut Thalibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Tapi ya ora pati wali mesti. Wali kok kontroversi aneh-aneh. Cuma umpama ngono kowe aja langsung darani gak sah. Apa meneh nuduh aliran. Wis biasa wae, tapi aja praktekno nggih. Pokoke umume wong lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetep kita keyakinan wa kaifa ada jasa dengan duduk gaya apa saja sah. Kados sing teng Arab yang gendut Beb nak salat kan sikile di slujung dong. Mergo jajal tahiyat kados umume tiyang nggih geblek kula nate ora wong gendut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikile bujur. Lah mergo jajal praktekno guling tenan. Nah niku takbire ya wa kaifa ada jasa. Tapi panganan ya ora sopan wong sowan pangeran kok ngono iku terus piye? Lah ini baru kayak ngaji gitu. Terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal itu ora mungkin. Wa yusannu lan den sunatno fil awali ing dalam tasawuf awal apa alif tirasul lugo iftiras. Mun sampean ngerti niku. Fa yajlisu ala ka'bi yusrahu wa yansibu yumnahu wa yadu atrafa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at-tawarruku wa kal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno nggih karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan itu yang tasawuf awal jenenge apa? Iftiras, yang tasawuf tsani jenenge
tawarruk ngono ora usah diterangno malah dimaknani malah bingung sama. Wal asah yaftarisul masbuk wasahi. Nah, meskipun imam itu tasyahud akhir, masbuk tetap bergaya tasyahud awal karena masbuk tidak diakhiri salam karena dia nanti berdiri lagi. Nah, kalau sedikit mau cerita masbuk bahwa agama ini proses. Ya, saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik Kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rakaat ketiga atau rakaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut. Digebut, wis kayak cacilik-cilik kita cilik kan orang imam wis rakaat ketiga kayak takbir ngebut. Nah, engko bar ngebut nganti bar. Jadi imam rakaat ketiga kita tahu-tahu rakaat ketiga mergo nyelip. Engko imame salam ya melok salam. Itu kecerdasan itu tuh pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu, agar Nabi rakaat ketiga sahabat datang takbir ngebut sampai rakaatnya sama dengan Nabi, Nabi salam terus ikut. Nah ditakoki Nabi wis pirang rakaat? Nggih 4 rakaat. Lah oke karek kok 4 rakaat, nggih ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai ada Mu'ad bin Jabal, makanya disebut di antara spesialis fikih itu Mu'ad bin Jabal, ketika beliau karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam beliau menambahkan rakaat yang kurang. Terus semenjak itu jadi syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rakaat yang ditinggalkan. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, jenengan daleme pundi. Oh, ya pun tengah-tengah sholat. Jejer wong ora kenal, jenengan tiyang pundi mboten nate kertes kula tiyang mriki. Nggih ngoten riyen. Gitu. Sahabat yang pun terpelajar ora roh nak ngono iku batalo salat. Sampai setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur inna hadhi salat munajah. Salat iku munajat dong yo. Nak omong-omongan mbek pangeran ae ora usah mbek Bani Adam. Akhirnya semenjak itu salat ngomong mbek Bani Adam hukume batal. Sebelum itu ya ndak. Qultu al-asah ad-dhamm. Terus sing donga sing diwaca teng tasyahud nggih kula waca bismillahirrahmanirrahim. Qultu al-asah wa anna Muhammad Rasulullah sabata fi sahih Muslim wa alam wa aqallu salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa ziyadah ila Hamidum Majid tumeka maring Hamidum Majid. Berarti kados kita napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim terus sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan ini sebagai penutup kalau badhe cerita kalau ada kitab namanya Hasyatut Turmusi. Hasyatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato Sohibul Li'ana. Terus guru dari Basim Asyari. Beliau teman dekatnya Habib mbahnya Habib Anis. Berarti Anis bin Alwi bin Ali. Jadi temannya Sohibul Simtiduror. Itu beliau cerita tahiyat itu adalah perwujudan dari dialognya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi dugi Sidratil Muntaha, nggih, ketika dugi napa? Sidratil Muntaha, Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek. Terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau. Saking sayangnya teng umate. Terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi niku barokah syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane saking Allah namung assalamu alaika ayyuhan nabi, hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun nek Gusti niki umat kula wong kudus kathah ngono dadi kira-kira ngono. Dadi ya pangeran ya dinego ampun nek Gusti niki. Ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Niku sami kalian wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, kamu akan saya kasih nikmat kemudian kamu puas. Jawabane Kanjeng Nabi napa? Fa wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Kula badhe jenengan puas no Gusti, saya tidak akan puas selagi satu umatku min ahlil ijabah, min ahli tauhid masih di neraka. Karena kados kula yo bingung, mbek wong fasik yo bingung, ape gedeng umat Nabi, ora gedeng umat sing kumat. Ora tau waras.
Yo bingung tenan ngadepi wong fasik kuwi. Wedeng piye-piye iku umat Kanjeng Nabi. Ora gedeng sing ngrusak tatanan yo wong iku. Sampeyan milih gedeng apa milih seneng? Nah sampeyan jelas kan akeh sing akrab. Sing bingung terus wong saleh ku bingung. Lho nek wong saleh kan penak kan cara fasik santai wae pancen bagian dari itu. Bingung saleh. Ulama ra bingung ya rapati ulama. Mergo jajal sampean misalnya ngadepi wong fasik bingung. Ora mbok bina, engko ya disalahno pangeran. Mbok bina kadang yo kakuwati wong uteke seror. Wis pokoke angel urip iku angel. Lho nak Kanjeng Nabi karwan pinter ana diwarai pangeran. Sampeyan sing mari sapa? Curang yo. Tapi yang penting dari itu kita tahu bahwa hubungan wong fasik mbek wong soleh atau wong soleh mbek wong fasik, sing jelas dalam adatu Rasulillah itu tidak hubungan kebencian. Itu yang sampean harus catat, tidak hubungan kebencian. Wong Nabi sering donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Nabi nate ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Sakniki mboten soleh sithik ambek wong fasik ku gedhe ora karo. Kok ambek wong fasik, ambek sing wong tahlil lho gedhe. Mergo beda mazhab. Ambek wong sing beda pendapat iki gedhe. Ini ku mboten enten sanate, hubungannya ndak boleh seperti itu. Hubungan bainana wa bainal mukminin adalah at-tawaddud, saling mencintai. Itu soal mangkel ya bawaan manusa lah. Jenenge bar dipisah iku ya mangkel. Duit dikemplang ya mangkel. Wis wajar lah mangkel sekadarnya. Tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus menerus. Bisa saja suatu saat dia soleh sekali, dia menyaur semua uang yang dia bawa, bahkan melipatkan, tapi bukan karena riba, melipatkan kesalahannya menjadi kelipatan kebaikan. Lo kata lo, tiang itu fasik, ketika soleh itu kesolehannya terus over, mergo ngodoi fasik. Sampai kiai itu ya bingung tuh, nak didolani wong mu'alaf ya. Mergo dekne Islam anyaran ya, terus salat ku qobliyah ba'diyah, tahajud duha. Sampai kiai ini wis isin mergo wis suwi ra duha ra tahajud. Kiai ana wong fasik tobat ora isin beb rata-rata isin mboten. Isin biasanya ibadahnya lebih. Ya, dadi kiai kan saking suwine ibadah, kok kula kan mulai cilik Gus, wis biasa salat iki. Ketemu wong lagi tobat. Qobliyah, ba'diyah, duha. Nak Jumatan mangkat jam 11. Gus, bingung kan? Kene main masbuk kan? Aduh, mulane santri agar ono ibadah tenanan, oh banyaran perkarane mangkal kalah nopo? Saingan. Serepet. Wis pancen yo repot, urip-urip. Angel ngadepi donya nu angel, wow. Pun kula terusaken ya, dados ketika Nabi sungkeman teng kene, mengke niku wonten teng crita teng Kiai Mahfud sungkeman teng pangeran ngelafat napa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus kalian Allah dijawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus Nabi ngersakno salam untuk beliau itu umum untuk sinten mawon saking syafaqah welase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus teng kitab niku malaikat terus derek gabung Nabi piyambak nggih derek ngendikan sedanten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dados kula suwun salate jenengan lafat-lafat yang dipilih para ulama itu lafat-lafat spesial. Maka meskipun lafat-lafat itu berstatus sebagian sunat, tapi guru-guru kita tidak pernah meninggalkan itu meskipun berstatus sebagiannya sunat. Jadi misalnya sampean gak oleh misalnya soal ahli fikih sing rukun ning gone tasawuf akhir mu syahadat tok terus bareng lungguh asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad sallallahu alaihi Muhammad assalamualaikum yo kenemenan bakhil yo napa takoki lha kok ngono tok liyane kan sunat sing wajib kan tasyahud. Ndak usah seperti itu karena di lafaz-lafaz itu ada lazzatul ibadah, ada lazzatul khitab. Jadi ada kenyamanan ibadah, ada kenyamanan apa? Khitab. Sehingga kita tetap napa? Niroaken napa sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sidratil apa? Muntaha. Tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus Allah jawab napa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi
wabarakatuh. Terus Nabi kepengen rahmati Allah niku amat teng sinten mawon. Nah, terus assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin.